Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa. Ayo, siapa yang pimpin doanya hari ini? Ya, pimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut saya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita belajar, absen terlebih dahulu ya. Adam Saragi, Hadir, Pak. Ikaza Warsana Kurniawan, Hadir, Pak. Rizky Ananda, Hadir, Pak. Nurul Husna Saragi, Hadir, Pak. Syakib, Hadir, Pak. Sabia, Hadir, Pak. Suci. Hadir, Pak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menghargai peninggalan sejarah. Tapi untuk pertama sekali, Bapak ingin tanya, anak-anak pernah nggak tahu apa aja peninggalan sejarah itu? Ayo, yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, apa? Karena zaman dulu, Ya, lalu? patung-patung dewa, Ya, lalu? candi batu batu, Ya, terus? Ada lagi? makam pahlawan. Ya, semua yang anak-anak Bapak bilang itu merupakan peninggalan-peninggalan sejarah. Ya, sini Bapak akan memberikan materi tentang peninggalan-peninggalan sejarah. Adapun indikator yang harus kita capai di pembelajaran ini, yang pertama, mendeskripsikan tentang peninggalan sejarah. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis peninggalan sejarah. Yang ketiga, mengetahui peninggalan sejarah di lingkungan sekitar. Yang keempat, menjelaskan bagaimana menghargai peninggalan sejarah. Tujuan di pembelajarannya yaitu agar siswa dapat mengetahui arti sejarah dan bentuk peninggalan sejarah dengan benar. Siswa dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk peninggalan sejarah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, siswa dapat mengetahui cara menghargai peninggalan sejarah dengan benar. Bapak jelaskan ya. Peninggalan sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lalu yang memiliki nilai-nilai sejarah. Adapun bentuk-bentuk peninggalan sejarah, yang pertama itu tulisan. Tulisan itu termasuk dalam kategori prasasti. Prasasti adalah peninggalan sejarah yang berupa tulisan atau gambar pada batu, sehingga prasasti disebut juga batu tulis. Prasasti berisi tentang suatu peristiwa penting yang dialami oleh suatu kerajaan atau seorang raja. Beberapa prasasti yang ditemukan menggunakan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Prasasti yang tertua di Indonesia yaitu Prasasti Yupa yang berada di Kalimantan Timur yang sekitar tahun 500 Masehi. Ada juga naskah kuno. Naskah kuno merupakan dokumen-dokumen penting yang berisi informasi di zaman dulu. Naskah kuno juga dapat berupa karya sastra seperti syair, hikayat, legenda, dan kitab-kitab. Contoh naskah kuno bisa kita lihat dari kitab Sutasoma dan Negara Kertagama dari Kerajaan Majapahit dan kitab Tajula Sakina dari Kerajaan Melayu. Kemudian dia yang berbentuk bangunan. Yang berbentuk bangunan itu yang pertama dia ada candi. Candi itu merupakan bangunan yang terbuat dari batu yang paling sering digunakan untuk beribadah bagi pemeluk agama Hindu dan Buddha. Kata candi berasal dari nama satu dewa Durga, yaitu Candika. Candi merupakan peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Pada dinding candi biasanya terdapat ukiran, itu yang disebut dengan relief. Contoh candi bisa kita lihat ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Kalasan di Jawa Tengah. Itu Candi Borobudur merupakan candi yang termasuk dalam keajaiban dunia. Lalu ada benteng. Benteng adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat pertahanan terhadap serangan musuh. Benteng merupakan peninggalan zaman penjajahan. Benteng yang dibangun oleh bangsa maupun oleh kerajaan di Nusantara. Contoh benteng ada Benteng Marbot di Bengkulu dan ada Benteng Fort Bekok di Bukit Tinggi. Kemudian selanjutnya ada masjid. Masjid adalah tempat
ibadah umat Islam. Masjid mulai dikenal pada saat ajaran Islam masuk ke Indonesia. Adanya masjid-masjid peninggalan sejarah membuktikan pengaruh Islam sudah ada sejak dulu. Contoh masjid yang bisa kita lihat ada Masjid Raya Waalaikumsalam itu di Aceh. Baru kemudian ada Masjid Raya Banten dan ada Masjid Agung Demak. Kemudian ada istana. Istana adalah tempat tinggal raja. Pada zaman dahulu wilayah Indonesia terdapat banyak kerajaan. Contoh istana bisa kita lihat ada Istana Maimun di Medan. Baru ada Istana Negara di Jakarta. Kemudian ada Keraton Kasunan. Baru ada Keraton Yogyakarta. Kemudian yang berbentuk yang ketiga ada benda-benda. Maksudnya itu benda-benda itu peninggalan sejarah yang dia dapat dipegang. Contohnya itu ada dia fosil. Fosil adalah bagian atau sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Fosil merupakan sisa makhluk hidup yang mati berjuta-juta tahun yang lalu. Fosil dapat berupa tengkorak atau tulang belulang. Di wilayah Indonesia itu banyak ditemukannya fosil, kayak di Mojokerto, Jawa Timur, atau di Sangiran, di Jawa Tengah. Kemudian ada dia artefak. Artefak itu peralatan atau peralatan yang digunakan oleh manusia zaman dahulu. Dia bisa seperti kayak alat pertanian, lalu peralatan makan, senjata, ataupun bisa perhiasan. Artefak itu biasanya dia itu terbuat dari batu atau juga bisa terbuat dari logam. Kemudian selanjutnya itu ada patung. Patung itu biasanya terbuat dari batu. Pada zaman dahulu orang membuat patung itu untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Ada pula patung yang merupakan perwujudan daripada dewa-dewa di ajaran Hindu Buddha. Contohnya ada patung Kendedes atau ada juga patung Roro Jonggrang di Candi Prambanan. Baru karya seni lain yang keempat. Yang dimaksud dengan karya seni lain itu karya seni yang bersifat kebendaan, yaitu karya seni yang hidup atau menjadi tradisi masyarakat. Bisa kita lihat, yaitu yang pertama dia ada tarian tradisional. Tarian tradisional itu merupakan karya peninggalan zaman dulu yang sampai sekarang masih ada. Contohnya ya kayak tari gambyong dari Jawa Tengah atau tari Sudati. Kemudian dongeng. Dongeng merupakan cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Cerita ini tidak jelas siapa pengarangnya. Contohnya ya kayak Tangkuban Perahu, Malin Kundang, dan sebagainya. Lalu yang terakhir lagu. Lagu itu dia merupakan peninggalan sejarah. Contohnya itu kayak lagu Bir Ilir yang dari Jawa Tengah atau lagu Dinding Sriwijaya dari Sumatera. Ya, ini Bapak ada gambar. Ini dia gambar peninggalan sejarah. Nah, ini dia, lihat. Nih, ya. Inilah Istana Maimun di Medan. Lalu ini dia Masjid Agung Demak. Lalu ini dia makam Maulana Malik Ibrahim. Lalu ini Benteng Busted yang ada di Pulau Saparu, Maluku. Lalu ini ada arca Buddha di Candi Mendut. Lalu ini ada arca Pati Gajah Mada. Lalu ini ada prasasti Kalasan. Ini ada kitab negara Kertagama. Baru ini ada prasasti Siratium ditemukan di daerah Bogor. Sekarang Bapak pingin anak-anak Bapak ini kan coba klasifikasikan gambar peninggalan sejarah ini berdasarkan klasifikasinya.
Coba, ini udah Bapak sediakan tempat untuk pengklasifikasiannya. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, maju ke depan. Tempeli ke ini, ke depan sini. Ayo maju. Satu. Ini gambarnya. Ayo dipilih yang mana mau ditempel. Coba. Ayo cepat. Yang tahu ayo maju. Ayo pergi. Please, tangannya ayo pergi. Ayo lagi. Yuk. Ini lagi. Dah. Yuk, satu lagi ya, kurang lagi ya. Dah, ada lagi? Mau maju? Enggak. Nah, jadi sekarang buat tanya lah. Peninggalan sejarah apa yang ada di sekitar kalian? Yang kalian tahu, yang di sekitar kita. Contohnya kalau di Medan, ayo, siapa yang tahu? Iya. Terus apa? Nah, Istana Maimun itu yang ada di lingkungan sekitar kita. Tapi di lingkungan sekitar kita itu kan peninggalan-peninggalan sejarahnya alangkah baiknya kita lestarikan. Gimana cara melestarikannya, Pak? Cara melestarikannya yaitu yang pertama, kita pelihara sejarah itu sebaik-baiknya. Lalu kita jaga kebersihan dan keindahannya. Yang kemudian, yang kedua, asal benda sejarah tersebut agar tidak rusak, baik oleh faktor alam maupun buatan. Yang ketiga, kita tidak mencoret-coret benda peninggalan sejarah. Yang keempat, kita menjaga kebersihan dan keutuhannya. Lalu yang kelima, kita wajib mengikuti tata tertib yang ada di dalam setiap tempat peninggalan sejarah. Yang keenam, wajib peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku. Manfaatnya apa, Pak? Manfaatnya itu menambah kekayaan dan khas budaya bangsa kita. Yang kedua, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata. Lalu yang ketiga, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat disaksikan sekarang. Lalu dapat menambah wawasan sejarah yang dapat kita saksikan sekarang.
Baru dapat mempertebal rasa kebangsaan. Yang terakhir dapat memperkokoh rasa persatuan. Nah, dari materi yang Bapak jelaskan, ada yang ingin anak-anak Bapak tanyakan nggak? Tidak, Pak. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, nah berarti inti dari pembelajaran kita hari ini, kita harus menjaga, merawat, melestarikan, melindungi peninggalan-peninggalan sejarah yang kita miliki di Indonesia ini, guna sebagai bukti dan dapat kita teruskan pada generasi-generasi kita yang akan datang, karena mereka pasti ingin mengetahui bagaimana sih asal atau sejarah yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Ya, untuk lebih memantapkan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan kalian soal evaluasi. Coba bisa kalian kerjakan. Buka buku tulisnya. Soal pertama. Soal pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan peninggalan sejarah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan peninggalan sejarah. Yang kedua, benda-benda yang sudah terbuat dari batu, yang sudah berusia jutaan tahun, itu disebut. Yang ketiga, bagaimana cara melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, apa manfaat kita melestarikan peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Oke, nah coba kerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai kumpul ya teman ya. Sudah selesai? Ya. Ya, sudah selesai enggak? Pul ke depan. Sudah, pul ke depan. Nah, ini nanti kita Bapak nilai. Nah, yang besok akan Bapak beri sama kalian ya. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf ya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.